Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nona Mauboi. Ini adalah series ketujuh atau series terakhir dari perenunganku atau hal yang aku dapatkan sebagai pemahaman, dan itu memberikan energi buat aku sehingga aku dapat memiliki energi atau kekuatan untuk kembali melangkah lagi pasca duka cita yang aku alami. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel aku, silakan cek video-video saya yang lainnya untuk mengetahui cerita saya secara utuh. Hal ketujuh yang aku dapatkan adalah aku harus melakukan satu tindakan kecil tetapi konkret untuk men-switch keadaan aku. Pemikiran ini yang kemudian membuat aku untuk memutuskan harus melakukan satu tindakan yang walaupun kecil tetapi itu harus benar-benar merupakan action nyata, sehingga aku bisa mengubah keadaan yang sebelumnya adalah arus gelap. Aku bisa mengubahnya menjadi suatu perjalanan yang kemudian membawa aku pada melihat adanya terang pengharapan itu. Jadi aku memutuskan untuk melakukan satu tindakan sederhana yang konkret, yaitu aku harus pergi dari tempat di mana rasanya sumber air mata itu ada di situ. Aku memutuskan untuk melakukan short escape atau perjalanan yang singkat tetapi begitu berarti buat aku secara pribadi untuk bisa men-switch keadaanku. Sebelum aku melanjutkan bagian ini, aku ingin membacakan apa yang dituliskan oleh Stella Stuart. Dia menuliskan bahwa di belakangku ada kekuatan tak terbatas, di depanku ada kemungkinan yang tak berakhir, di sekelilingku ada kesempatan tak terhitung. Mengapa aku harus takut? Tulisan dari Stella Stuart ini begitu menginspirasi aku untuk memikirkan kembali tentang beberapa bulan terakhir dalam proses grievingnya aku atau proses berdukanya aku yang aku alami. Itu ternyata juga adalah masa di mana aku tidak dapat memungkiri bahwa ada banyak hal yang seharusnya aku bisa lakukan, tetapi aku menjadi berhenti untuk tidak melakukannya. Ada banyak kesempatan yang pada akhirnya berlalu begitu saja. Ada banyak peluang yang harusnya aku bisa isi, tetapi itu kemudian aku membiarkan untuk berlalu begitu saja karena aku memang masih ada di dalam proses grieving yang buat aku secara pribadi aku memang butuh waktu untuk berduka. Tetapi kemudian dalam proses yang cukup panjang selama 6 bulan aku berpikir untuk oke, sudah waktunya aku harus melakukan satu tindakan yang nyata untuk mengubah keadaan ini. Sudah waktunya untuk aku tidak lagi takluk pada seluruh perasaan, seluruh hal yang memang datang. Memang menurut aku pribadi itu layak untuk aku lakukan, untuk mengambil waktu, memberikan pada diriku sendiri kesempatan untuk grieving, untuk berduka, untuk membiarkan proses itu berjalan secara normal tanpa aku benar-benar memaksa diriku. Jadi aku benar-benar ketika sudah mendapatkan pertolongan dari para profesional seperti psikolog atau konselor, aku sudah melakukan langkah-langkah tersebut, tetapi di titik ini aku merasa bahwa aku
aku perlu membuat satu keputusan yang konkret, di mana keputusan itu dapat membantu aku untuk men-switch keadaannya aku. Jadi teman-teman, aku memutuskan untuk pergi dari rumahku untuk waktu yang menurut aku cukup. Aku pergi untuk memberikan waktuku dengan diri sendiri dan juga waktu dengan Tuhan, dan juga aku coba untuk menata kembali langkah yang harus aku lakukan for the next journey, untuk perjalanan selanjutnya, di mana aku sudah menyadarkan diriku bahwa dia yang aku cintai memang sudah tidak ada, tetapi kehidupan yang aku punya saat ini adalah merupakan tanggung jawabku, di mana aku harus melanjutkannya dengan penuh tanggung jawab. Aku harus mengupayakannya dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk penghormatanku kepada Tuhan atas kesempatan hidup yang Tuhan sedang berikan bagi aku. Jadi setelah masa proses grieving selama 6 bulan, aku kemudian memutuskan untuk mengambil satu langkah konkret yang benar-benar membuat aku bisa menjadi tanda yang sangat jelas mengubah situasiku. Aku pikir ini berlaku untuk seluruh area kehidupan, di mana seringkali di beberapa bagian kehidupan kita ada rasa takut, ada perasaan-perasaan yang membelenggu kita, dan untuk mengatasi hal itu dibutuhkan satu tindakan kecil, tetapi itu benar-benar harus tindakan nyata. Dan aku merasakan dampak yang begitu besar ketika aku mengambil keputusan untuk membuat satu keputusan konkret untuk pergi dari rumahku. Aku merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam diriku, di dalam mindsetku, di dalam soulnya aku. Aku merasakan ada sesuatu yang berubah. Karena di tempat yang baru, ada suasana yang baru, ada udara yang berbeda yang aku hirup, ada situasi-situasi yang berbeda yang aku alami dan aku rasakan. Dan aku pun mendapatkan kesempatan dengan diriku sendiri. Aku mendapatkan kesempatan dengan Tuhan yang begitu banyak, karena aku ada di tempat yang jauh dari distraksi aktivitas sehari-hari, jauh dari distraksi orang-orang yang ada di sekelilingku, sehingga keputusan untuk pergi dari tempat itu merupakan sesuatu yang sangat powerful, mengubah keadaan aku, dan itu memberikan aku kekuatan untuk kembali memulai langkah selanjutnya. Teman-teman, aku merenungkan dan berpikir bahwa ini berlaku untuk hal apa aja di dalam hidup kita, bukan hanya ketika kita sedang ada dalam proses grieving lalu kita memberikan waktu untuk switch keadaan dengan pergi. No, bukan hanya di bagian ini saja, tetapi kita juga bisa melakukan bagian ini ketika kita ada di dalam titik-titik terendah kita. Misalnya ketika kita ada dalam situasi stres, ketika kita mungkin diberhentikan secara tiba-tiba dari pekerjaan, ketika kita mungkin di dalam rumah tangga sedang ada dalam masa yang sulit. Menurut aku, mengambil waktu sejenak untuk pergi dari tempat itu adalah hal yang sangat wise yang harus kita lakukan. Kenapa? Saya belajar dari satu contoh sederhana, di mana ketika saat kita merasakan kemarahan menguasai kita karena alasan-alasan tertentu. Contohnya ketika kita berhadapan dengan suatu situasi di kantor kita, di mana kita benar-benar marah. Kita bisa mengatasi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang memalukan, atau mungkin membuat harga diri kita menjadi jatuh, atau membuat kita bertindak yang tidak baik, dengan tahan diri sejenak, keluar dari ruangan kantor kita, pergi mungkin ke toilet, dan kita menarik nafas di sana.
berulang kali kita menarik nafas, dan setelah beberapa menit, perasaan marah yang awalnya itu sampai di ubun-ubun kita, itu kemudian bisa kita kontrol. Memang mungkin masih tetap ada rasa sesak di hati, tetapi kita mampu menghadapi situasi itu dengan bersikap elegan. Kenapa? Karena kita menarik diri kita dari situasi tersebut ke tempat yang bisa menenangkan kita untuk sejenak, dan kita bisa berpikir sesuatu. Dan itu yang aku rasakan ketika aku berkomitmen untuk pergi dari rumahku, ketika aku memutuskan untuk memang benar-benar memberikan diriku waktu sendiri, tenang tanpa hiruk pikuk yang lain. Aku bisa merasakan bagaimana Tuhan memeluk aku dalam masa grievingnya aku. Aku bisa merasakan bagaimana Tuhan begitu mencintai aku dalam masa yang sangat sulit itu. Aku bisa merasakan bahwa kasih Tuhan sedikit pun tidak berkurang atas kehidupanku dengan peristiwa kehilangan tersebut. Tuhan tidak sedang memutuskan sesuatu yang buruk atas hidupku, tetapi Dia juga turut terlibat di dalam masa beratku itu, dan Dia berjalan menemaniku di dalam lembah air mata itu. Ini hal yang sangat luar biasa. Dan ketika aku bisa ada di ruangan di mana aku tidak mendengar suara yang lain, tempat yang tenang, aku bangun pagi dengan perasaan yang lebih segar. Aku menghirup udara dan mulai melihat hal-hal dari angle yang berbeda. Dan awalnya aku terus bertanya kepada Tuhan, kemudian berganti dengan aku duduk dan bertanya kepada Tuhan, God, what for the next? Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk langkah selanjutnya? Aku bisa sampai ke fase ini setelah aku menarik diri. Aku membuat satu keputusan dan menarik diri dari tempat di mana grieving itu seperti bersumber di sana. Kemudian dalam masa ketika aku ada dengan diriku sendiri dan dengan Tuhan, merefresh soul-nya aku mulai mendapatkan banyak ide brilian yang baru. Aku mulai mendapatkan Tuhan mulai membukakan buat aku hal-hal yang bisa aku mulai kerjakan. Teman-teman, ini bukan berarti bahwa grieving itu atau kesedihan itu benar-benar sudah over dari dalamku. Aku gak yakin bahwa itu adalah satu hal yang benar seperti itu. Aku merasa itu pasti masih ada, tetapi aku merasakan bahwa aku diberikan kemampuan untuk mulai stabil secara emosional. Aku mulai diberikan kemampuan untuk menavigate diriku lagi. Aku diberikan kemampuan untuk mengontrol pikirannya aku, perasaannya aku diberikan kemampuan untuk itu. Kenapa? Karena aku sudah mendapatkan waktu dengan diri sendiri, dan di tempat yang baru aku mendapati bahwa aku di-refresh secara total. Aku mau katakan bahwa memang waktu yang aku ambil mungkin bagi orang lain mungkin tidak bisa mendapatkan waktu seperti yang aku lakukan, karena aku mengambil waktu proses penuh selama 30 hari ada di tempat yang baru. Aku masih ada dalam proses konseling. Aku masih dalam proses belajar tentang isu mental. Aku masih terus belajar tentang itu karena aku ingin stabil. Aku ingin ketika Tuhan membawa aku untuk melangkah di next step, aku ingin apa yang aku alami ini kemudian menjadi bekalku untuk melayani Dia lagi. Jadi ada proses yang sangat panjang. Ada banyak hal yang aku alami.
untuk kemudian aku melangkah kembali lagi. Dan ketujuh pemikiran ini membantu aku mendapatkan energi, dan ini adalah core-nya. Ini adalah poin paling terakhir yang memberikan aku eksekusi untuk langkah selanjutnya, di mana aku yakin penuh bahwa aku siap untuk menaruh langkah yang pertama di lembaran yang baru. Dan aku ingin berbagi dengan teman-teman dengan harapan bahwa mungkin ada hal lain yang membuat kalian grieving. Karena grieving itu bukan hanya tentang kita kehilangan orang yang kita cintai, tapi kita grieving dengan banyak hal. Ketika kita kehilangan pekerjaan, kehilangan apa saja di dalam hidup kita, kehilangan posisi, kita kehilangan peluang, atau kehilangan apa saja, itu membuat seseorang ada di dalam proses grieving. Memang setiap orang meresponnya berbeda-beda, tetapi menurut aku pribadi, ketika kita ada di dalam fase grieving, sebaiknya juga kita memberikan waktu buat diri kita sendiri saja dengan diri kita dan Tuhan. Karena di waktu itu adalah momen yang sangat manis sekali, karena kita hanya punya waktu dengan diri sendiri dan dengan pencipta kita. Aku akan mengakhiri bagian video ini dengan membacakan satu tulisan buat teman-teman sekalian. Saya akan membacakan satu tulisan yang merupakan peribahasa Abkhasian. Dituliskan bahwa tanpa istirahat seseorang tidak dapat bekerja. Tanpa bekerja, istirahat itu tidak memberikan manfaat apa-apa bagi Anda. Yang menjadi kesimpulan dari saya adalah seringkali memang kita harus beristirahat dari seluruh hiruk-pikuk kehidupan sebagai bentuk nyata kita ingin mengubah keadaan kita. Seringkali kita terlalu jenuh melakukan sesuatu, terlalu terbawa di dalam satu arus tertentu, sehingga kita bisa kehilangan banyak hal. Jadi dengan beristirahat, itu akan memberikan manfaat bagi kita. Mungkin lewat bagian video ini, aku ingin memberikan pesan bagi teman-teman semua bahwa kadangkala bukan kita stuck dengan ide atau kita tidak bisa melakukan sebuah perubahan besar, tetapi kita tidak bisa melakukannya karena kita kekurangan energi, karena kita tidak berdaya, karena kita tidak memiliki tenaga yang cukup. Jadi beristirahatlah, karena perjalanan-perjalanan selanjutnya selalu merupakan pertempuran-pertempuran yang mengejutkan dalam hidup. Semoga ketujuh pemikiranku ini dapat membantu teman-teman juga untuk kuat melangkah lagi melewati berbagai macam problem, proses kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih.